setelah kita bicara terkait pertanian dan target masuk besar di Bali, kita sekarang kondisinya pandemi di Bali. Nah, ini kalau kita melihat kondisi pandemi sendiri berdasarkan data BPS pusat awal Oktober lalu merilis hasil survei terhadap 34.559 pelaku usaha yang terdampak pandemi. Hasilnya 824% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan karena COVID-19 terdampak terhadap produktivitas perusahaan. Dampaknya luas. Kalau kita menganalisanya di Lampung sendiri bagaimana Pak? Baik, jadi kami juga nasional itu melakukan pendataan dari provinsi-provinsi, dari daerah-daerah. Sebenarnya pendataan yang dilakukan ini yang dilakukan dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha itu merupakan wujud dari komitmen BPS untuk memberikan informasi yang terkait dengan kondisi pada saat sekarang. Ini di luar kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPS. Biasanya pendataan yang dilakukan BPS secara rutin adalah misalnya pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, kemiskinan, yang itu yang secara rutin, inflasi secara rutin berdasarkan yang berdasarkan metodologi statistik. Jadi dengan menggunakan metodologi statistik, kita menggunakan sampel lalu kita memberikan informasi secara umum. Nah, kalau membicarakan tentang dampak dari COVID berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi atau produk domestik PDB, memang seluruh pelaku usaha ya termasuk masyarakat semua terdampak dengan COVID. Walaupun tidak seluruhnya, tapi misalnya sektor informasi itu justru dampak COVID ini malah peningkatan. Tapi berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan dan tanyakan tadi berkaitan dengan survei BPS yang COVID-19 terhadap pelaku usaha. Kita melakukan dari nationality yang kita lakukan, yang catatan saya, ini ada survei yang tidak menggunakan metodologi sampling, tetapi berdasarkan kesertaan atau kesukarelaan dari pihak pelaku usaha menjadi respondennya. Jadi sifatnya proporsif, itu diminta pelaku-pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi perusahaannya dari dampak COVID ini. Untuk Lampung itu ada 954 responden perusahaan. Itu baik dari usaha besar maupun mikro serta pertanian, dari 954 yang menyebar di 15 kabupaten kota yang ada. Dari gambaran sebanyak 950, ada yang mengatakan bahwa di 65%-nya itu masih beroperasi normal. Jadi 65%-nya. Artinya berarti 35%-nya tidak normal.